warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Febriana dengan NRP 500 1221078. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, jawaban saya terkait tugas dari seismologi. Oke, yang pertama itu mengenai apa sih yang dimaksud dengan elastisitas. Jadi elastisitas ini merupakan kemampuan suatu material untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan itu dihilangkan. Contohnya itu seperti karet gelang. Akan Ketika garis gelang itu ditarik, maka akan memanjang. Karet itu akan memanjang, namun setelah dilepaskan itu karet tersebut akan kembali ke bentuk semula. Nah, itu adalah merupakan pengertian dari elastisitas. Oke, selanjutnya yaitu adalah parameter-parameter elastisitas. Parameter yang pertama itu ada normal stress atau tegangan normal. Jadi tegangan normal ini merupakan gaya yang bekerja tegak lurus terhadap luas penampung suatu benda persatuan luas. Contohnya itu seperti ketika benda itu ditarik atau ditekan. Nah, untuk persamaannya sendiri yaitu sigma sama dengan F itu merupakan gaya dan per A atau luas suatu permukaannya. Selanjutnya yaitu normal strain atau regangan normal. Jadi, regangan normal ini merupakan menunjukkan seberapa besar si benda tersebut berubah bentuk akibat gaya yang bekerja secara akibat gaya yang bekerja. Untuk secara matematisnya itu dapat ditulis dengan epsilon sama dengan delta L per L0, di mana delta L ini merupakan perubahan panjang pada perubahan bentuk tersebut, dan L0 itu merupakan panjang awal dari benda tersebut sebelum berubah bentuk. Oke, selanjutnya yaitu eh, selanjutnya yaitu parameter Young's modulus atau modulus elastisitas. Jadi, modulus elastisitas ini merupakan sifat material yang menunjukkan kekakuan suatu material. Jadi, semakin besar nilai modulus elastisitasnya, maka semakin kaku juga. Untuk perbandingan antara tegangan normal dan regangan normal dalam daerah elastis tersebut. Atau secara matematis itu dapat ditulis dengan Young modulus itu sama dengan apa namanya, sigma per epsilon, di mana sigma itu merupakan apa tadi, regangan normal, dan eh, sigma itu merupakan ini apa namanya, tegangan normal, dan epsilon ini merupakan regangan normal pada benda tersebut. Oke, selanjutnya itu ada Poisson ratio. Jadi Poisson ratio ini merupakan perubahan dimensi suatu benda dalam arah yang tegak lurus atau regangan lateral terhadap arah gaya atau regangan aksial. Atau secara matematis itu dapat ditulis dengan V sama dengan minus epsilon lateral per epsilon aksial. Oke, selanjutnya. Oke, parameter selanjutnya yaitu lens parameters. Jadi, lens parameter ini digunakan untuk menghubungkan tegangan dan regangan dalam analisis tegangan yang lebih kompleks. Lens parameter ini memiliki dua parameter elastis yang digunakan dalam teori elastisitas tiga dimensi, yaitu ada lambda sebagai parameter lens pertama dan juga mu sebagai parameter lens kedua. Oke, untuk parameter selanjutnya itu ada shear stress atau tegangan geser. Jadi, tegangan geser ini merupakan gaya yang bekerja secara sejajar dengan luas penampang suatu benda. Nah, shear stress ini menyebabkan benda tersebut mengalami perubahan bentuk dengan cara meluncur satu lapisan terhadap lapisan lainnya. Jadi, misalnya ada dua benda. Nah, dua benda itu merupakan yang satu itu eh, melaju ke depan, yang satu itu melaju ke belakang. Jadi ada pergeseran atau bekerja secara sejajar dengan luas penampung suatu benda tersebut dan mengalami perubahan bentuk yang secara meluncur di suatu lapisan ya. Oke. Selanjutnya parameter selanjutnya dulu ada shear strain atau regangan geser. Jadi shear strain ini menunjukkan bahwa seberapa besar sih benda tersebut berubah bentuk akibat gaya gesernya
Jadi perubahan bentuk yang dimaksud ini adalah perubahan bentuk sudut akibat gaya tersebut. Misalnya pada gambar di samping ini bahwa tadinya kan benda tersebut kotak. Nah, setelah mengalami shear stress atau regangan geser ini, mereka akan membentuk seperti jajar genjang atau yang tadinya kayak gini akan menjadi kayak gini seperti jajar genjang. Soalnya dia mengalami perubahan bentuk sudut akibat gaya geser tersebut. Oke, untuk parameter terakhir itu ada shear modulus. Jadi shear modulus ini menunjukkan kekakuan suatu material terhadap perubahan bentuk akibat gaya geser. Nah, shear modulus ini merupakan perbandingan antara tegangan geser dan regangan geser. Atau secara matematis dapat ditulis dengan G sama dengan tegangan geser per Y atau regangan geser ya. Oke, untuk parameter itu sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua yaitu mengenai gelombang seismik. Jadi apa sih gelombang seismik ini? Jadi gelombang seismik ini merupakan gelombang elastis yang merambat melalui batuan dan material bumi. Nah, di dalam gelombang seismik ini terdapat dua gelombang seismik yaitu gelombang P dan gelombang S atau gelombang P ini merupakan gelombang primer dan S itu merupakan gelombang sekunder. Oke, yang pertama itu ada gelombang P atau gelombang primer. Jadi gelombang primer ini merupakan gelombang longitudinal yang merambat dengan mengompresi atau meregangkan medium yang dilaluinya. Nah, gelombang P ini adalah gelombang tercepat dan dapat merambat melalui segala jenis material, termasuk eh, zat padat, gas, maupun cair. Selanjutnya itu maksudnya gelombang S atau gelombang sekunder. Nah, gelombang sekunder ini merupakan gelombang transversal yang merambat dengan menggerakkan partikel medium secara tegak lurus terhadap arah rambat gelombangnya. Nah, gelombang sekunder ini hanya dapat merambat melalui zat padat saja. Dia tidak bisa merambat ke zat gas atau zat cair itu dia tidak bisa untuk gelombang S sendiri. Oke, selanjutnya itu mengenai penurunan rumus persamaan gelombang seismik P dan S. Untuk penurunan rumus gelombang seismik P dan S ini, persamaan pertamanya itu kita asumsikan bahwa setiap unit volume benda kubus yang pada bidang X ini memiliki arah pada sumbu X, Y, dan Z. Nah, untuk persamaan pada sumbu X sendiri yaitu ada sigma XX plus do sigma XX per do X dx. Untuk pada sumbu Y, sigma XY plus do sigma XY per do X dx. Sedangkan pada sumbu Z itu memiliki persamaan sigma XZ per do sigma XZ per do X dx. Nah, dari ketiga persamaan tersebut, kita totalkan gaya pada sumbu X-nya. Sehingga didapatkan F sama dengan do sigma XX per do X plus do sigma YX per do X plus do sigma ZX per do X dx, dy, dz, di mana dx, dy, dz tersebut merupakan satuan volume kubus. Eh, dari gaya dari total gaya pada sumbu X tersebut, persamaan tersebut itu kita kaitkan dengan hukum Newton, di mana persamaan hukum Newton yaitu F sama dengan M dikali A, sama dengan PF kali A, atau P dx, dy, dz, do kuadrat U per do T kuadrat, atau sama dengan do sigma XX per do X plus do sigma YX per do Y plus do sigma ZX per do Z dx, dy, dz. Sehingga menghasilkan sehingga rho do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan do sigma XX per do X plus do sigma Y X per do Y plus do sigma ZX per do Z. Itu kita turunkan sehingga menghasilkan persamaan baru yaitu eh, lambda aksen do delta per do X plus 2 mu do epsilon XX per do X plus mu do epsilon XY per do Y plus mu do epsilon XZ per do Z. sehingga menghasilkan persamaan akhir yaitu
eh, lam lambda lambda aksen do delta per do x plus mu apa namanya, hmm, eh, mu nabla kuadrat u plus mu do per do x, eh, buka kurung do u per do x plus do u per do y plus do w per do z, sehingga eh, Rho do kuadrat U per do T kuadrat itu menghasilkan buka kurung apa namanya lambda lambda aksen plus mu tutup kurung do delta per do x nabla kuadrat U plus mu nabla kuadrat U itu merupakan persamaan satu. Di mana nabla kuadrat itu sama dengan do kuadrat U per do X kuadrat plus do kuadrat U plus do Y kuadrat plus do kuadrat U plus do Z kuadrat. Sehingga didapatkan pada sumbu Y dan Z itu menjadi rho do do kuadrat V per do T kuadrat itu sama dengan lambda aksen plus mu do do delta per do Y plus mu lambda kuadrat V. Itu untuk persamaan kedua, itu untuk yang sumbu Y. Untuk sumbu Z-nya sendiri yaitu rho do kuadrat W per do T kuadrat sama dengan lambda aksen plus mu do delta per do Z plus mu lambda apa namanya nabla kuadrat W, itu merupakan persamaan ketiga. Maka eh, maka persamaan tersebut menjadi seperti ini. Nah, untuk menentukan persamaan gelombang longitudinal itu kita diferensiasi persamaan satu tersebut persamaan ini persamaan satu ke terhadap x, maka menjadi rho per lambda aksen plus 2 mu dikali do kuadrat lambda per do t kuadrat sama dengan nabla kuadrat delta. Nah, dari persamaan tersebut merupakan persamaan gelombang longitudinal. Maka dapat diperoleh kecepatan gelombang longitudinal atau disebut dengan kecepatan gelombang P, yaitu menjadi Fp sama dengan akar akar dari lambda aksen plus 2 mu per rho. Itu merupakan kecepatan gelombang P. Nah, untuk menentukan persamaan gelombang transversal, maka persamaan 2 dan 3 ini, persamaan 2 dan 3 itu diturunkan masing-masing terhadap sumbu Y dan sumbu Z. Maka hasil penurunannya menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, dari uh, hubungan tersebut dalam dalam arah X itu dapat ditulis menjadi seperti ini. Nah, rho do kuadrat per do t kuadrat delta X theta X sama dengan mu lambda kuadrat plus lambda nabla kuadrat da apa ini namanya theta X itu menjadi rho per mu do kuadrat theta x per do t kuadrat sama dengan nabla kuadrat dikali theta x, itu merupakan persamaan keempat. Nah, untuk arah y dan z-nya itu dapat dapat juga melalui melalui cara yang sama sehingga didapatkan seperti ini. Nah, dari persamaan 4, 5, dan 6 tersebut diperoleh kecepatan transversal atau dikenal dengan kecepatan gelombang S, yaitu menjadi Fs sama dengan akar akar mu per rho. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan jawaban saya mengenai tugas seismologi yang diampu oleh Bapak Saifuddin. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.